Selubung Kain Putih ini salah satu cerita yang memuatkan konteks lokal ya. Di mana film ini bercerita lewat seorang tokoh adat sini yaitu Mawasia, umur sekitar 60-an lah ya. Di mana beliau punya trauma dengan suaminya yang meninggal karena menebang sebagai penebang, dan kemudian dia tidak ingin juga ibu-ibu yang lain mengalami nasib yang sama dengan dia, sehingga membuat dia sangat membenci orang-orang yang menebang pohon di hutan karena akan berefek kepada kehidupan mereka di kampung. Dan kemudian berbagai macam cara yang dilakukan tidak bisa, kemudian dia menggunakan hal-hal yang sangat mistik ya. Juga tradisi di desa itu, walaupun seorang penebang kayu yang sangat pemberani pun juga percaya pada hal-hal mistik itu, sehingga dia menggunakan kekuatan itu untuk menakuti para penebang liar ya. Itu ide ceritanya. Kaji plung jehed umpung di dorang si deh dalam le hana le. Oke, latar ide film ini kemudian waktu itu saya berdiskusi sama Kak Ihan, salah satu penulis skenario ya. Ada beberapa ide cerita yang waktu itu kita pikirkan bagaimana perempuan di Aceh itu terlibat dalam lingkungan. Sebenarnya perempuan di Aceh itu kan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari ya, dalam hal menjaga lingkungan lah. Malah bisa dianggap kita di Aceh itu perempuan yang sangat terdepan. Nah, kemudian untuk memperlihatkan gagasan itu dalam bentuk visual, dan kemudian kita memilihlah beberapa ide cerita bagaimana peran perempuan dalam konteks lingkungan. Kita coba cerita, ada beberapa peristiwa nyata yang terjadi di lapangan, karena Kak Ihan ini juga basicnya seorang jurnalis. Jadi beliau juga cerita ke saya, salah satu waktu itu peristiwa ada di Takengon, seorang ibu yang ikut terlibat dalam proses pesiju ya, dalam tradisi turun ke hutan, dan kita biasanya mengenal hanya tradisi pesiju turun ke sawah, dan juga ada beberapa tradisi yang kemudian sudah hilang, kayak tradisi menjaga pohon, dan tradisi kapan pohon ini bisa ditebang segala macam itu dulu sangat kental di Aceh. Dan kemudian kita memilih cerita ini, dan setelah disubmit alhamdulillah akhirnya lolos. Kita memiliki kesempatan untuk diproduksi jadi film pendek dalam durasi 11 menit ini. Nah, ini hal yang saya seorang selaku ngederek ya di sini, sutradara di film Selubung Kain Putih ini juga memiliki tantangan yang cukup besar ya, karena pengalaman beberapa kali menderek film dalam durasi 12 menit, terutama di layar animasi TV, saya memiliki salah satu kelemahan, yaitu bagaimana mewujudkan cerita dalam durasi 12 menit. Dan itu tantangan memang, apalagi cerita-cerita yang banyak yang ingin kita perlihatkan. Dan akhirnya kami syuting di lapangan dengan kawan-kawan yang sudah sering, sebenarnya agak lebih aman sih dalam proses produksi dan diskusi kreatif, terutama Jamaluddin ini di sini sebagai produser. Saya beberapa kali memang sering, Jamal yang produser, saya yang sutradara memang paling sering. Secara komunikasi pun sudah sangat intens, secara emosional, kru produksi. Ya, pesan dan harapan saya di film Selubung Kain Putih ini bisa menjadi sebuah literasi ya, referensi bagi penonton yang ada di Aceh khususnya, atau secara umum yang ada di Indonesia bahkan dunia, bahwa perempuan adalah salah satu objek hari ini yang masih setia dalam merawat lingkungan, yang masih menjaga lingkungan ya. Dan soleh jaga wakeh kena baharaja laut dengan le hana le rampah kaya jirepa. Saya Iskandar Tungang, bertugas dalam film Selubung Kain Putih ini sebagai tim artistik bersama rekan saya Husaini Mustaqim. Mungkin kita ingin bercerita sedikit mengenai praproduksi. Kita berbicara dengan sutradara sudah sangat intens, dan kita melakukan beberapa kali survei
yang itu juga memudahkan kerja-kerja kita di lapangan ketika syuting gitu ya. Jadi survei ini yang saya pikir sangat menentukan keberhasilan dalam mewujudkan artistik film ini gitu. Yang menarik saya pikir selain pengalaman juga proses kita beradaptasi dengan masyarakat. Dari kerja-kerja kolektif atau kerja-kerja kolaboratif bersama masyarakat, kita bisa memahami bahwa mewujudkan sebuah karya seni itu membutuhkan satu kerjasama atau satu kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana kita ingin melakukan atau ingin menciptakan karya seni tersebut gitu. Sesuatu yang berurusan dengan lingkungan, sesuatu yang berurusan dengan hal-hal yang mendukung itu ternyata lebih penting daripada pengetahuan kita dalam teknis film itu sendiri gitu. Di film Selubung Kain Putih ini saya bertanggung jawab atas audio post production, termasuk salah satunya untuk proses sound designer dan musik composing. Di dalam film Selubung Kain Putih, dari segi musik kami ingin mengangkat ciri khas Aceh di dalamnya, dan kami memilih salah satu instrumen yang kami pilih untuk menjadi instrumen di dalam musik film Selubung Kain Putih ini adalah Lapai Uroh dan Sunekale, di mana komposisi musiknya akan diwarnai dengan musik-musik tradisi dan modern. Kami mengawinkan kedua genre musik ini, yakni orkestra dan tradisional. Dan untuk proses mixing film kali ini juga termasuk proses mendesain suara film ini. Kami akan menempuh jalan yang detail, termasuk proses mixingnya. Kami akan mengolah proses mixing film ini, kami belah menjadi 3, yakni yang pertama ada dialog, kemudian foley, kemudian ambience, termasuk untuk suara disetik dan non-disetik. Untuk pemilihan foley ada beberapa yang kami take di lapangan dan kami proses secara post production masuk ke dalam desain suara film. Mana Dit? Kita lagi ngambil apa nih Dit? Ngambil shot POV Mawasya, Pak. POV Cagir sama Tiung lewat depan rumah Mawasya. Jadi ngapain harus naik mobil gini anak Son? Gimana? Anak Son kenapa harus naik mobil kayak gini duduk di belakang? Nggak tahu, Pak, disuruh Mama John. Kenapa John? Ospek aja nih, Pak. Jadi di film Selubung Kain Putih ini saya dapat kepercayaan dari Adok Production untuk bisa menjadi produser, memimpin seluruh proses produksi dari mulai pra-produksi sampai dengan pasca produksi. Dan kalau menceritakan tentang bagaimana awal proyek ini mulai dikerjakan, ini kan sebuah ide cerita yang diinisiasi oleh Azhari selaku sutradara yang kemudian jadi sutradara akhirnya di film ini, dan juga oleh Ihan Sunrise ya sebagai penulis naskah Selubung Kain Putih ini. Jadi dari inisiatif mereka membuat cerita ini, dan kemudian Adok Production kita kebetulan melihat ada peluang pendanaan produksi dari Indonesia TV lewat program layar cerita perempuan Indonesia itu, dan alhamdulillah kita terpilih. Jadi salah satu cerita yang difasilitasi untuk kemudian naskah Selubung Kain Putih ini jadi film seperti yang disaksikan saat ini. Dan dalam prosesnya mulai dari pra-produksi kita di awal cukup intens ya. Secara proses pun dari pembimbingan yang dilakukan dan mentoring yang diberikan dari Indonesia TV itu mulai dari penulisan naskah. Waktu itu kita dapat kesempatan penulis naskah kita juga dimentor langsung oleh Mbak Swastika, yang mana beliau juga seorang penulis yang sudah cukup banyak menghasilkan film-film layar lebar di Indonesia. Jadi kita sangat beruntung naskah Selubung Kain Putih ini juga mendapat
supervisi dari beliau. Dan kemudian kita juga dapat mentoring dari beberapa produser kreatif ataupun produser pendamping dari Indonesiana TV. Khususnya kita dimentor langsung juga oleh Agus Maki, yang mana Mas Agus Maki ini juga seorang profesional yang sudah cukup banyak pengalaman, sudah cukup lama punya pengalaman di bidang industri perfilman nasional, dan juga karya-karya beliau juga ada yang beliau bikin untuk penonton-penonton internasional. Dan kemudian di proses praproduksi seperti biasa saya mengumpulkan dan mengajak teman-teman yang memang sebenarnya selama ini sudah sangat sering ya bekerja dan berkarya bersama di Adobe Production, sehingga di film ini sebenarnya dari segi memilih ataupun menentukan kru bagi saya seorang produser tidak begitu sulit, karena itu tadi teman-teman yang terlibat pun adalah teman-teman yang memang selama ini sudah sering bekerja bersama dengan kami gitu. Walaupun di produksi kali ini kami juga membuka kesempatan open call kepada kru, yang mana kami membuka kesempatan untuk teman-teman yang ada dari luar Adobe Production, artinya teman-teman kru yang ada di luar dari yang selama ini sering bekerja sama dengan kita, untuk punya kesempatan yang sama untuk bisa terlibat dalam proses pembuatan film pendek ini gitu. Dan alhamdulillah kita kali ini juga dapat banyak sekali antusiasme dari teman-teman penggiat film, terutama teman-teman komunitas film yang ada di Banda Aceh ya, untuk mereka ingin terlibat dalam produksi film ini. Dan kami akhirnya hanya bisa memilih beberapa untuk mendapatkan kesempatan bisa berkarya bersama dengan Adobe Production di produksi film pendek kali ini. Pelajaran penting untuk kami di produksi kali ini adalah bicara lokasi ya. Kita sebenarnya sangat senang, saya secara pribadi pun cukup appreciate dengan kerja-kerja teman-teman di Departemen Lokasi, yang mana di sana ada Munjir dan teman-temannya. Munjir sebagai manajer lokasi bekerja cukup maksimal menemukan beberapa lokasi yang mana itu ya dibilang sama 100% dengan visi sutradara mungkin belum, tapi paling tidak hampir mendekati 100% dari visi yang diinginkan oleh sutradara sesuai dengan naskah yang telah dibuat ya. Jadi beberapa lokasi itu sebenarnya cukup potensi secara visualnya cukup bagus gitu. Namun untuk sampai ke lokasi itu butuh proses yang lumayan melelahkan ya, karena kita syuting di Siron, Kabupaten Aceh Besar, yang mana jarak tempuh dari Banda Aceh itu hampir sekitar 1 jam sebenarnya. Jadi akhirnya saya memutuskan dan mengajak teman-teman kru untuk menginap. Kita menginap bersama di lokasi syuting. Nah, menginap di lokasi syuting yang mana sebenarnya lokasi syuting adalah perkampungan yang secara fasilitas kalau untuk menerima tamu ya, artinya kan kita datang ke sana sebagai tamu itu belum cukup proper. Dan mau tidak mau kami kru yang dari Banda Aceh ini sampai di sana juga harus beradaptasi gitu. Jadi kita menyewa satu rumah untuk perempuan, satu rumah untuk laki-laki, dan laki-laki yang dominan lebih banyak jumlahnya di film ini, hampir sekitar 20 orang itu menginap dalam satu rumah yang ya rumah yang cukup kecil sebenarnya. Itu jadi tantangan yang sangat berarti gitu, karena banyak teman-teman kru yang harus bisa memakai jurus-jurus tidur ini ya, tidur ulat ya, tidur pokoknya tidak nyaman lah posisi tidurnya. Tapi mau tidak mau, karena mungkin teman-teman setelah selesai syuting kemudian sangat lelah, akhirnya dengan kondisi yang terbatas mereka juga bisa beristirahat gitu. Dan kemudian juga lokasi syutingnya sendiri, walaupun Siron itu adalah sebuah daerah yang memang bukan daerah yang terpencil ya, tapi daerah yang memang masih butuh banyak kekurangan, butuh banyak perhatian karena masih banyak kekurangan akses di sana. Jadi kita setelah di lokasi dari jalan utama kita harus menyeberang sungai lagi gitu. Kemudian ketika menyeberang sungai pun ini tidak semua kru, apalagi para talent ya, sudah biasa dengan kegiatan ataupun aktivitas menyeberang sungai seperti itu. Mereka cukup effort juga untuk bisa mengangkat, teman-teman kru mengangkat alat, teman-teman kamera juga harus membopong kamera, membopong semua peralatan produksi untuk bisa nyebrang dan kita masuk ke dalam hutan gitu.
Walaupun memang hutan yang jadi lokasi syuting kita bukan hutan yang cukup dalam ya, cukup jauh di jalan utama, tapi artinya secara medan juga lumayan menantang gitu ya, menguras tenaga, menguras energi, menguji kesabaran teman-teman gitu ketika di lapangan. Jadi dua tantangan itulah ya, yang mana itu juga jadi pembelajaran baru bagi kami. Jadi tidak hanya belajar bikin film sebenarnya ketika sampai di lokasi produksi, kita juga belajar bagaimana berinteraksi. Saya juga selaku produser juga belajar bagaimana bersosial dengan masyarakat gitu ya, berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, menghargai masyarakat setempat selaku yang punya tempat, mengikuti semua aturan-aturan yang mereka selama ini sudah mereka tentukan gitu. Dan itu jadi pelajaran sangat penting juga. Saya mewakili juga seluruh teman-teman yang terlibat dalam produksi Selubung Kain Putih ini. Kita berharap film ini sebenarnya membawa tema ataupun membawa pesan juga yang sangat penting, dan itu kami pandang sangat urgent ya. Dan kami pikir lewat film ini kami sangat berharap penonton mudah-mudahan bisa menangkap pesan, menangkap ajakan ya, menangkap sebuah kode dari alam yang hari ini sebenarnya alam sudah mulai menampilkan keadaan yang sebenarnya. Dan mungkin film ini jadi sebuah kontribusi kecil dari kami selaku seniman yang bergerak di bidang perfilman untuk bisa mengkampanyekan tentang bagaimana alam hari ini tidak lagi terjaga dengan baik, dan kita sebagai manusia punya tanggung jawab ya, yang mana kita juga diciptakan sebagai khalifah kan di muka bumi ini. Kita punya tanggung jawab untuk bisa menjaga alam itu, dan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Aceh sebenarnya jadi sebuah medium ya, sebenarnya medium yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan kepada masyarakat yang ada di Aceh, yaitu kita bisa mulai dengan orang-orang terdekat di sekitar kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada seluruh teman-teman kru yang terlibat dalam produksi Selubung Kain Putih ini, sehingga dari kerja keras teman-teman bisa menjadi sebuah karya yang mudah-mudahan bisa kita banggakan, dan ini menjadi salah satu sejarah juga bagi perfilman yang ada di Aceh. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Indonesiana TV, yang mana di sana ada produser kreatif khususan untuk Bang Agus Maki, yang selama proses mulai dari pra juga mendampingi kami, mulai dari produksi pun selalu berkomunikasi dengan kami, memberi masukan, arahan dan saran, sampai dengan post produksi pun beliau masih mengawal untuk bisa sama-sama dengan kami mewujudkan film Selubung Kain Putih ini jadi film yang cukup layak untuk ditonton dan jadi karya yang sama-sama bisa kami banggakan. Dan juga saya mau terima kasih kepada seluruh masyarakat Gampung Siron Blang, Gampung Siron Krung, yang dalam proses film ini ketika syuting sangat membantu ya. Ada anak-anak mudanya dan juga para orang tua di sana juga cukup menyenangkan bagi kami teman-teman kru ketika melakukan proses syuting di sana. Mudah-mudahan juga Siron menjadi sebuah desa yang akhirnya nanti banyak mendatangkan pembuatan film di sana. Karena secara potensi alam dan humanis masyarakat di sana itu sangat menarik untuk bisa kita datang, kita kunjungi, dan mudah-mudahan juga kita bisa memberi dampak ekonomi yang lebih baik nanti ketika misalnya teman-teman ataupun para penonton yang menonton film ini tertarik untuk datang ke Siron. Selubung Kain Putih. Jangan lupa saksikan film Selubung Kain Putih hanya di channel Kanal Budaya Indonesiana TV. Kadija di kure puyang nang la